Ya saya tidak ada. Ngobrol aja. Apa yang mau ditanya? Tadi Anda melihat diskusi saya dengan Bang Iwan itu kira-kira ambung diskusi Bang Iwan tadi. Tadi Bang Iwan karena ada polseknya cep-cep ya gitu. Ini apa dia tadi? Nah, masalah bahwa Yesus tidak mengajarkan Kristen. Iya kak. Uh, Yesus uh, tidak mengajar Kristen. uh, uh. Bagaimana gitu? Ya kayak di Ajaran mana ya Yesus pernah ngajarin Kristen. Waktu di zaman Yesus aja nggak ada Kristen, Bang. ajaran Kristen itu kan dari ajaran Yesus itu. Loh, dari mana ajaran Yesus? Sewaktu Yesus diutus nggak ada Kristen. Iya, maksudnya kan Yesus itu kan namanya Kristus, Kristen. Jadi Kristen itu kan dari, Oh, dari dasar kata Kristus, Kristen. Jadi ajaran aduh, yang diajarkan. Bang, Bang, Kristen itu adalah perkumpulan dari Antioquia yang didasari dari kosakata Yunani, Kristos. Bukan diambil dari Kristus. kata Yesus, bukan. Kristos itu munculnya dari Antioquia ya setelah Ya, 70 tahun lebih ya kalau nggak salah setelah Yesus itu diangkat. Jadi nggak ada Yesus mengenal Kristen atau mengajarkan Kristen. ajarannya Yesus yang dipakai orang Kristen. Kata Oh, Kristen itu ajaran Yesus yang dipakai oleh orang Kristen. ya banyak lah kalau ajaran-ajaran Yesus itu kan. Contohnya ya jangan membumbun, kasih satu samamu manusia Oh, seperti dirimu sendiri. itu Tetap sama. ajaranmu 10 hukum Musa itu, Bang. Ya tapi itu kan Bukan ajaran Yesus. Kalau ajaran Yesus malah menyuruh membunuh. Kayak gimana sih? Ajaran Nabi Musa jangan membunuh itu 10 hukum Taurat. Kalaunya Yesus malah ajarannya membunuh, Bang. Di mana tertulis Yesus mengajarkan untuk membunuh ya. Itu ada di dalam Lukas 19 nomor 27. ya apa bunyinya itu? Nah, udah kita buka aja ya. Biar saya nggak ada tuduhan macam-macam tuh. Ntar saya bukakan dulu. Lukas 19:27. Ya, Ntar Bang. Mana nih? Eh, Matius Lukas nih. 19 nomor 27. Hmm. Nih, jelaskan. Abang baca. Yesus nyuruh membunuh nih. Ya, Ya Lukas kelihatan lah bang. 19:27. Oke? Baca aja, kelihatan, tak kelihatan, baca aja. Akan tetapi kata Yesus, ya, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ah, ini kata Lukas, Yesus. Lukas 19 ya. Lukas 19 nomor 27 tuh. Bukan saya mengada-ada. Kalaunya ajaran jangan membunuh, itu ajaran 10 hukum Taurat Nabi Musa. Itu ajaran Nabi Musa, 10 hukum Taurat. Jangan membunuh itu salah satu poinnya. Ajaran dari 10 hukum Taurat, ajaran Nabi Musa. Tapi kalau ajaran Yesus malah menyuruh membunuh, Bang. Nah, kan nggak sesuai kan? Kristen bukan ajaran Yesus, bukan. Udah dibilang juga. Terus ajaran siapa dia? Jadi sorry bang, ya Kristen ini ya kalaunya selama saya pelajari Bible Anda, Kristen ini adalah pembangkang Yesus gitu. Saya udah sering sampaikan kepada kawan-kawan Kristen bahwa yang namanya Kristen
itu pembangkang Yesus. Contoh, ya Yesus menyuruh menyembah Allah. Lukas 4 nomor 8. Sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu kata kawan Kristen, sembahlah Yesus. Ini apa gitu? Yesus menyuruh menyembah Allah, kawan Kristen menyuruh menyembah Yesus. Makanya saya bilang Kristen itu pembangkang Yesus. Yesus disunat di hari ke-8. Kristen tiba-tiba kagak boleh sunat. Itu kata Paulus di Galatia 5 nomor 2. Aku Paulus berkata kepadamu, barang siapa menyunatkan dirinya, maka Kristus tidak berguna untuknya. Oh. Kata Yesus, dia ngikutin hukum perjanjian kekal, hukum sunat. Dia disunat di hari ke-8. Kristen kagak boleh sunat. Lalu ajaran mana yang diikuti oleh Kristen? Yang diajarkan Yesus? Yesus kagak pernah mencontohkan makan babi, tapi contohkan makan ikan goreng gitu. Tapi contohkan makan ikan goreng gitu. Kornya babi abis bang. Padahal Yesus kagak pernah gitu nyontohin makan babi. Daging paling enak itu tat. Hah? Makanya nggak ada contohnya dari Yesus. Makanya sampai pantatnya babi pun habis bang. Heran saya. Jadi apa yang diikuti Kristen dari ajaran Yesus? Nggak ada bang. Makanya saya bilang Kristen itu pembangkang Yesus, bukan pengikut Yesus. Sorry, saya harus katakan sama abang dengan jujur gitu. Bukan saya mengada-ada bang. Lanjut. Ya, andaikan gini bang ya. Andaikan kayak gini. Ajaran Yesus saja dengan ajaran Islam itu sama, tidak bertentangan gitu. Ajaran Yesus dengan ajaran Islam gak bertentangan. Kata Yesus, sembahlah Allah. Dalam Islam menyembah Allah. Yesus sujud, Islam sujud. Yesus berdoa, Islam doa. Caranya habis sujud doa gitu. Yesus sunat hari ke-8, Islam wajib sunat. Yesus kagak pernah contohin makan babi, dalam Islam haram makan babi. Kalaunya ajaran Yesus itu nggak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang bikin kacau itu gara-gara ada Paulus dan kroco-kroconya Kristen ini bang. Yang bikin rusak ajaran Yesus gitu. Dari Paulus dan Kristen serta Katolik. Yang mana mereka lebih mengikuti apa yang dikatakan oleh Paulus gitu. Daripada yang dicontohkan oleh Yesus. Jadi bang, andai nggak ada Paulus ya bang ya, nggak ada Kristen, nggak ada Katolik, cuma ajaran Yesus aja, nggak bakalan berantem kita, karena sama ajarannya dengan Islam Yesus itu. Cuma kan hanya kayak gini bang, kami itu lebih merincikannya gitu. Kata Yesus kan sembahlah Allah, waktunya kan gak tahu. Sehari berapa kali, terus di jam berapa saja. Datang Islam, sembahlah Allah, sembah Allah. Tapi merincikan lagi gitu, gimana caranya, waktunya kapan saja. Nah, makanya Islam itu bukan ajaran baru bang. Ajaran Yesus, ajaran Nabi Musa, ajaran Abraham, ajaran terdahulu juga gitu. Cuma lebih merincikan dari syariat Nabi sebelumnya. Tapi dibaptis dulu Ustaz, ikuti ajaran Yesus. Bang, yang dibaptis itu orang yang mau jadi Tuhan bang. Mau jadi Tuhan. Iya, Yesus dibaptis Yohanes, kan kalian Tuhan kan. Jadi ngapain dibaptis? Dibaptis itu orang yang mau jadi Tuhan.
Yesus doang yang dibaptis. Kalau Yesus membaptis orang pernah nggak? Tidak pernah. Nggak pernah. Jadi kalau yang mau yang dibaptis itu ya dibaptis itu yang mau jadi Tuhan. Oh. Dibaptis baru sah. Bang, kalau Yesus kagak pernah baptis orang, kagak perlu kita ikutin. Kita dibaptis juga karena Yesus nggak pernah contohin. Hanya saja Yohanes pernah membaptis Yesus. Yohanes pernah membaptis Yesus, kan kayak gitu. Tiba-tiba dituhankan oleh Kristen Yesusnya. Artinya apa? Kalau saya pun dibaptis, bakal dituhankan orang saya. Mau jadi Tuhan itu. Gimana sih abang ini? Iya, kalau Yesusnya sendiri kagak pernah yang mencontohkan untuk dibaptis. Dia kan dibaptis. Iya, Yesus kan dibaptis Yohanes, betul? Ya. Dituhankan orang Kristen nggak? Ya memang Tuhan tuh. Nah, jadi kalau saya dibaptis nanti dituhankan pula saya. Karena ngikutin Yesus, mau jadi Tuhan masalahnya itu. Coba kalau kita mikir ya bang ya, kalau kita mikir, wajarkah Tuhan dibaptis ciptaannya? Kira-kira? Ya Yesus kan dibaptis Yohanes tuh. Iya. Betul tidak? Wajarkah Tuhan itu dibaptis ciptaannya? Ciptaannya. Ya. Emang Yohanes tuh ciptaannya atau bukan tuh manusia? Yesus kan menciptakan Paulus apa itu Yohanes itu. Iya, kan Yesus menciptakan seluruh manusia katanya, langit dan bumi. Allah. Kan dia Tuhan. Allah. Itu Paham Anda ini kayak gimana, Bang? Bentar, saya mau tanya, paham Anda ini kayak gimana? Yesus adalah Allah atau bukan? bukan Allah itu sendiri. Bukan. Bukan. Oh, beda berarti, beda ya. Beda. Kalau paham Kristen kebanyakan kan yang umum apalagi Tritunggal, Yesus itu adalah Allah kan gitu. Kalau Benar, abang kata beda, Edis. enggak saya bawa ke situ. Ya, kata Edis kan Yesus bertuhan. Iya. Anda sepakat? Sepakat. Sepakat. Berarti Anda sama dengan Edis. Yesus kan bukan Bapa toh. Iya. Lalu gimana dengan ayat aku dan Bapa adalah satu? Ya, itu kan bukan berarti satu pribadi. Kata satu itu kan masih banyak penjelasannya itu. Banyak Contoh, penjabaran gitu ya. bilang kita satu itu ya sama apa dulu, satu dalam pemikiran, satu dalam ajaran, satu dalam tujuan. Itu namanya bukan satu pribadi saja, itu satu itu. Iya. Kalau itu sih kalau menurut saya pemikiran abang di situ waras. Tapi gimana bang dengan pemikiran bahwa bumi itu datar ada ujungnya bang? Datar. Bulat, bumi itu bulat ya. Nggak ada di Bible Anda. Di kitab Yahudi bumi itu bulat, dibantah oleh kitab Kristen bumi itu datar punya 4 sudut. Itu kayak gimana itu? Visinya itu ya, visinya itu bulat, tapi memang ya bumi itu datar, nggak mungkin dia apa itu namanya ya. Kalau yang dasarnya ini, Iya, masalahnya dibantah kitab Kristen bang, bumi itu datar punya 4 sudut, ada ujung bumi. ya kalau saya tahu saya itu bumi itu bulat ya, bulat itu bumi itu. Ya kalaunya di kitab Yesaya bumi itu bulat. Abang itu mengikuti perjanjian lama, kitab para nabi, kitab Yesaya. Tapi di Matius sama di Wahyu, itu dibantah oleh kitab Kristen. Bumi itu datar, punya 4 sudut, ada ujungnya bumi itu. Bumi itu bulat kalau yang misalnya saya ini juga kan karena ilmu itu ya paham saya. Bulat kalau bumi. Coba Anda buka Matius. Bumi itu datar punya 4 sudut. Yang sebenarnya itu kan, yang sebenarnya itu bulat lah kalau bumi. Lalu kita salah tuh Matius kitab Kristen tuh. Kalau datar maksudnya kan datar bukan tegak kan, itu maksudnya itu. Maksudnya dasarnya ini kan datar. Lautan kan ya, memang dia kan datar dia itu. Baru bumi ini ya kan itu kan yang naik itu berbukit.
Jadi dasarnya itu ya datar. Cuma sisinya kelilingnya itulah yang bulat, kelilingnya. Eh, Kelilingnya Oke. bulat. Eh, Oke, ini Bang coba kita kita lihat ya bumi itu datar menurut Bible nih ya. Nih, Matius 24:31. Saya bukakan aja buat Abang nih ya. Makanya saya kasih sarkasnya kemarin Bang. Kalau bumi itu bulat, air laut itu tumpah gitu. Itu saking keselnya saya udah sama Kristen tuh. Bukan berarti dia kayak doa, bukan kayak apa namanya tuh ya miring begitu, bukanlah. Nih Bang, Isinya yang bulat, isinya kelilingnya gitu loh. coba Keliling. kita Makanya baca ya. Dan ia akan menyuruh ya keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Gimana ini Bang? Dari keempat penjuru bumi, baru dengar saya. Anda tahu kan penjuru, yang namanya penjuru itu sudut gitu loh ya. Terus dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, ini mana pula ujung langit ini? begini Pak Ustaz ya, kalau yang benar itu ya, bumi itu kalau makanya tidak ada ujungnya karena dia bulat. Nah, jadi Tapi bumi di itu sini tidak ada ada Bang, ada sudut bumi, keempat penjuru sudut bumi, macam mana ini? begini ya, tapi bulat itu dia kan nggak dengar. Bulat itu luas lingkarannya itu 306 derajat. Jadi kan bulat begini tuh. Jadi luas lingkaran itu 360 derajat ya. Ah, jadi 360 derajat itu dibagi empat sudut. Jadi utara, selatan, timur, barat. Ah, jadi dibagi empat itu gitu. Tapi Iya tidak ada iya, ujung. harus datar Hanya Bang menurut Bible. Kalau nggak datar, bumi itu bulat ya, air laut bakal tumpah. Bakal tumpah itu air laut. Saya nggak bicara masalah gravitasi gitu. Kalau bulat licin kayak gitu ya, bulat bumi ya, itu bulat tumpah tapi itu tidak air miring. laut. Bulat tapi tidak miring begini lah. Dia tetap datar begini tapi bulat, bukan dia Heeh. begini. Dia Makanya tetap biar datar. biar 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 nggak tumpah Bang. Ya menurut Bible ya sesuai sudut empat tadi, datar aja itu. Biar nggak Nah, jatuh itu air. maksudnya dalam kan dia bulat. Ah, luas lingkaran itu 360 derajat dibagi empat kutub, utara, selatan, timur, barat. Jadi masing-masing kutub dibagi empat berarti eh, berapa itu? 90 derajat. Jadi kalau disepir dua dibagi dua ya berarti 180 derajat. Bang, Nah, itu. nggak ada kutub itu cuma dua, utara dan selatan. Nggak ada kutub timur, kutub barat, nggak ada. Nggak ada kutub timur barat. Ada bagi Mana ada empat. kutub timur, kutub barat? Coba, Ada. abang kita pelajari di sekolah. Yang ada Ya, itu kutub selatan, kutub utara. Nggak ada kutub timur, kutub barat. Mana itu? selatan, timur, barat gitu loh. Jadi Nah, itu utara, arah timur, mata barat. angin. Kalau arah mata angin bukan cuma 4. Arah mata angin ada 16. Ya. Nah, itu Tapi bulat. Makanya saya bilang, ya kalau bumi itu bulat, air laut tumpah. Datar aja menurut Bible dah, ya. bukan bulat ya, Tuh tapi yang bukan saya Bang, ini kayak gimana penerjemah kitab Anda ini, heran saya. bulat loh Ustaz, tapi bukan dia miring begini tapi tetap datar tapi dia bulat gitu loh. Hmm, iya, heran juga saya itu. Sampai saya kasih bahasa sarkas Bang. Hah, tapi dipotong video saya, biarkan kalau saya pikir ini. Gak apa-apa juga dipotong. Kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Wah, banyak yang komentar, ini kagak sekolah. Padahal itu isi Bible kau gitu. Bumi itu datar. Aduh. Heran Kalau dia saya. kan tidak miring begini bulatnya, dia tetap dia datar begini di bawah tapi bulat gitu. Hmm. Ya heran juga Bang. Jangankan bumi itu datar, langit aja ada ujungnya di kitab Anda. Terus punya tiang pula. Ya, Heran saya Bang sama kitab Anda ini. Serius betul-betul heran. Ya itu kan di Ayub itu katanya perumpamaan kan kayak gitu. Tapi kan secara sains gak masuk akal Bang.
Mana pernah ada kejadian pesawat nabrak tiang langit? Mana coba? Mana ada tiang Di belahan bumi mana ada kejadian pesawat nabrak tiang langit? Tiang langit itu di mana alamatnya? Nah, itu kan bahasa kiasan aja itu. Kiasan. Makanya nggak sesuai, nggak cocok dengan sains gitu. Soalnya dia kan di langit itu di atas tuh, jadi diibaratkan ya ada yang tuh. Oh, sampai saya dulu ada juga sarkas saya dari itu bang. Ini di mana ini tiang langit, alamatnya negara mana? Saya beli gergaji itu mau potong masalahnya. Itu bahasa sarkas saya juga. Saya udah beli gergaji ini buat potong tiang langit gitu. Di mana ini tiang langit, alamatnya membahayakan pesawat masalahnya. Iya bang. Sama juga ujung bumi, mana ada ujung bumi, dia bulat, mana ada ujungnya kalau bulat. Nah itu bang anehnya kita Anda tuh. Mana ada ujung bumi? Di mana itu ujung bumi? Saya pun kagak usah bang, saya pun heran gitu. Mana ada ujung Kan bumi? tidak ada ujungnya, mana ada? Mana Iya. ada ujungnya kalau bulat? Namanya tidak putus dia. Aneh bang, aneh. Satu lagi yang bikin saya heran juga kitab Anda itu. Kenapa manusia itu dikeraskan seperti keju? Kenapa manusia itu dari keju gitu? Kayak gimana? Iya, manusia itu kenapa dari keju bang? Yang mana yang keras? Keras bagaimana maksudnya? Wah, manusia itu ya bang ya, manusia ini dari keju. Kalau dari kitab Anda tuh, Keju. Tanah. nih bang ya. Nih kejadian manusia nih. Nih saya bacakan buat abang ya, manusia dari keju tuh ya. Nih saya bacakan Ayub 10 ya. Seperti apa nih? Ya, tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku ya. Tetapi kemudian ya engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau ya yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu ya, dan mengentalkan aku seperti keju? Ini manusia apa gitu? Tanah liat campurannya susu sama keju. Jadi kita ketawa sendiri abang. Nah, ini kita abang loh. Nih. Aduh. Banyak bahasa kiasan itu bukan yang sebenarnya lah, itu kan pakai bahasa kiasan itu. Iya, masalahnya kayak itu bukan kiasan bang. Di situ dikatakan, bukankah engkau yang menciptakan aku dari tanah liat, lalu engkau mengentalkan aku dengan air susu dicampur keju? Macam mana? itu ilmu sains dari mana manusia dari keju gitu? Ini bikin manusia atau bikin donat gitu? Heran saya sama kitab abang nih, serius bang. Aduh. Itu kan kata Ayub itu kan kata Ayub, bukan kata Tuhan itu. Kan Ayub yang berbicara, berarti kemampuan Ayub itu kan yang berbicara, itu ilmunya Ayub. Pemikiran Ayub kan. Ada. Gak ini bang, saya nggak ngerti dengan kitab Anda tuh. Kira-kira ada nggak yang abang mau tanyakan tentang Islam? Mungkin itu aja sih ya yang bikin mengocok perut gitu. Saya ketawa dari dulu bang kalau baca kitab abang. Ya soalnya masalahnya saya udah pelajari kitab abang itu sampai selesai. 7 tahun saya bacanya. Ya, maksudnya abang itu kan apa, kayak kebanyakan ini melihat sesuatu itu sesuai dengan literasi itu kayak diukur dari apa sampai gitu. Padahal lah bahasa-bahasa itu kan banyak, ada namanya bahasa kiasan kan, majas itu. Kan kita baca tekstualnya gitu. Saya baca dari Kejadian sampai Wahyu itu bang. Yesus itu ciptaan juga ada ayatnya. Cuma nantilah, kebanyakan nanti dibahas. Jadi contoh tadi Pak Ustaz itu menyimpulkan bahwa manusia itu dari apa, itu dari keju. Itu kan perkataan Ayub. Dia Itu kan tertulis. Anda gini, Iya. masalahnya gini bang.
tidak ada ukuran di kitab Anda itu menentukan bahwa ini perumpamaan atau ini bukan perumpamaan gitu. Nggak ada. Jadi Ayub yang mengeluarkan isi hatinya kan unak-unakannya kepada Tuhan, baru dia seperti itu berbicara bahwa saya ini dari begini-begini kan. Jadi gini, Bang. Jadi gini. Selama saya berdiskusi dengan Kristen, kecuali Kristennya terpojok, baru alasannya perumpamaan. Tuh, baru. Saya harus kasih tahu Abang, banyak bermacam-macam saya diskusi dengan Kristen gitu. Kalaunya terpojok baru dijawab perumpamaan gitu. Ya kita kan memang lihat konteksnya kan. Kalau dia bilang perumpamaan baru ya enggak sesuai, ya enggak masuk akal. Masalahnya gini, Bang, cara menentukan ini perumpamaan atau bukan itu kayak gimana? Ya itu kan kayak dibilang apa dibikin dari susu apa tadi itu dicampur keju. Oh, nggak bisa, gini Bang, nggak bisa Abang melihat isi teksnya lalu Anda katakan itu perumpamaan, nggak bisa. Karena nggak ada keilmuan yang mendasari atau disiplin ilmu yang membekali bahwa ini dapat ditentukan sebagai sebuah perumpamaan atau ini dapat ditakwilkan. Nggak ada masalahnya ilmu itu. Hanya kan tidak seperti itu yang asli manusia dari tanah, ya kan debu tanah itu. Ya. Ya Tapi itu Ayub sih. itu Ya Bang, mungkin Anda ada yang mau Anda tanyakan tentang Islam? Soalnya yang lain pun juga mau diskusi Bang. Gantian lah gitu. Saya kasih waktu sedikit-sedikit gitu sama teman-teman Kristen yang mau naik masalahnya. Ada kemarin saya diprotes oleh Kristen. Saya nggak sempat naik katanya. Waduh. Ya sudah salah juga Bang. Setidaknya kan satu Kristen setengah jam atau 1 jam paling lama kan gitu. Atau 45 menit. ya. Oke, yang lain kan. Saya menyimak aja. Baik, ya semoga mau berpikir ya Bang ya. Thank you dulu Bang. Ini ya Bang Solata. Baik, saya izin gantikan dulu sama yang antri gitu ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Bang. Selamat malam. Sabar ya teman-teman. Nih Bang Stephen R ini minta naikkan katanya. Hah? Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Heran saya, minta naik ribut, typing di bawah, naikin saya, dinaikin bisu. Apa coba? Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Malam Bang. Sorry nih, jaringannya di tempat Abang kayaknya agak ngelak-ngelak sedikit. Agak apa ya? Gambarnya itu agak lambat kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa Bang, tapi yang suaranya jelas kok. Oke Bang. Oke, kira-kira apa yang perlu kita diskusikan malam hari ini? Silakan. Oh, kalau saya diskusi ringan aja ini Pak Ustadz. Boleh. Ya kita tanya jawab aja. Silakan Anda kalau mau nanya duluan silakan. Naikkan Bang Zuma, mana beliau? Silakan Abang, naik aja. Enggak usah ini, enggak usah minta ke WhatsApp. Kalau ada minta naik saya naikin kok. Silakan Bang. Kenapa untuk yang sekarang ini Pak Ustadz ya? Kenapa ini Pak Ustadz kan udah sering live kan? Udah sering adu argumen sama teman-teman Kristen kan? Yang jadi pertanyaan gini Pak Ustadz, kenapa kita harus menghujat satu sama lain gitu loh Pak Ustadz? Saling menghina, mengejek-ejek, mengolok-olok gitu. Sementara kan ibaratnya
diskusinya jadi membuat kita terpecah belah gitu Pak Ustadz. Baik. Bang, saya mau tahu dulu ukuran menghina itu kayak gimana menurut Anda? Nah, seperti kayak Pak Ustadz bilang tadi, Yesus itu di tiang jemuran segala macam ditombak. Ya memang seperti itu tertulis di Alkitabnya, di kitab sucinya. Oh, Bang, kalau itu Ya, tertulis, jadi ketika saya membaca yang tertulis, yang menghina ini saya yang membaca atau kitab Anda gitu? kemudian Iya, Pak Ustadz kalau ukurannya kayak gitu ya teman-teman. Kalau saya membaca yang tertulis dari kitab Anda, lalu Anda anggap menghina, yang menghina ini saya yang membaca atau kitab Anda gitu. ya kan banyak dari perkataan ini, saya bukan keberatan ya Pak Ustadz, cuman kan beberapa dari video-video live Pak Ustadz terkadang Pak Ustadz juga mau mencemooh, menghina segala macam. Tapi ya kalau diskusi sama teman-teman Kristen yang bijak yang pandai ya oke-oke aja Pak Ustadz. Yang jadi pertanyaannya janganlah kita gara-gara sedikit atau gimana kita terpecah belah. Padahal kita kan satu negara. Kenapa harus terpecah belah gara-gara satu perbedaan gitu? Ya kepercayaan Pak Ustadz, kepercayaan saya kan bermacam-macam kepercayaan gitu. Bentar, Jadi kenapa bentar Bang. kita harus Yang di saling YouTube menghina satu ini sama lain? ini gambarnya kok memang error ya teman-teman yang di YouTube. Sebentar ya Bang ya. Saya benahin dulu nih. Aneh gitu. Huh. Sebentar ya Bang ya. Ya Pak. Huh. Oh. Kok setengah kayak gitu loh gambarnya yang di YouTube. Bentar ya. Error gitu. Iya, gambar error. Bang, abang bisa turun dulu sebentar Bang, lalu naik lagi. Kok aneh gitu gambarnya. Semuanya teman-teman lihat gambar error Bang. Gambarnya setengah Boleh, gitu. boleh. Bentar ya, naik lagi ya. Coba, Iya Pak. saya turunkan dulu. Iya, di TikTok juga katanya teman-teman yang di YouTube. Gambarnya separuh gitu loh. Bentar ya. Coba, naik lagi Bang. Bang Saragi. Bentar ya. Nah, coba silakan. Nah, udah ya. Kayaknya yang di YouTube ya. Nah, udah. Baik. Oke. Nah, kalaunya Bang. Ya, kalaunya ukuran Anda bahwa yang tertulis di kitab Anda itu menghina, berarti yang menghina saya atau kitab Anda gitu. Karena gini Bang, di dalam ajaran saya itu ada di dalam Quran surah Al-An'am ayat 108. Faqalallahu ta'ala wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha aduwan bighairi ilmin. Dan janganlah kamu menghina sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah, karena mereka juga akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Kan jadi di dalam ajaran Islam itu dilarang menghina sesembahan orang di luar agama Islam. Itu saya punya batasan gitu. Makanya saya tanya, bagi Anda penghinaan itu seperti apa? Bagi saya kayak gini Bang. Ya, bagi saya kayak gini. Jika tidak tertulis, tidak ada datanya, itu bagi saya penghinaan. Contoh kayak gini. Ini mohon maaf ya. Sebelumnya saya mohon maaf sama Anda. Tuhanmu berkolor, kagak ganti-ganti udah 2000 tahun. Ada nggak tertulis kayak gitu? Kan nggak ada. Ini sebuah penghinaan gitu. Ini contohnya kayak gitu. Tapi kalau saya baca Yesus ditangkap tentara Romawi, dia diseret, terus dia ditombak. Apakah saya menghina tertulis ini? Kan enggak gitu, karena tertulis di kitab Anda. Kalau Anda anggap saya menghina, maka yang menghina bukan saya Bang, tapi kitab Anda yang menghina iman Anda sendiri. Jadi seperti itu tanggapan saya, silakan. Oke Pak Ustadz. Ya saya kan juga lupa Pak Ustadz. Terkadang kan ada kalimat-kalimat Pak Ustadz sendiri yang nggak sadar bahwasanya kalimat itu memang benar-benar menghina begitu loh. Jadi yang jadi masukan saya di sini,
Pak Ustadz, maksudku kalau mau diskusi sama teman-teman Kristen ya fine fine aja gitu Pak Ustadz. Tapi maksud saya janganlah kita terpecah belah. Lihatlah komentar Hmm. di bawah itu Pak Ustadz. Ibaratnya kan mengolok-ngolok, menghina. Padahal apa artinya gitu loh gitu. Padahal kan kita ini Hmm. ibaratnya satu satu negara, banyak ras gitu loh, banyak suku. Kenapa kita harus saling mengolok-ngolok karena satu perbedaan tadi gitu loh Pak Ustadz. Terkadang kan Sebenarnya Pak Ustadz bukannya tanpa sadari mengolok-olok sih, juga, Bang. Hmm. tanpa Pak Ustadz sadari juga, spontan juga, ada juga mungkin kalimat-kalimat Pak Ustadz yang secara nggak langsung juga menghina. Ya kalau diskusi dengan teman Kristen, ya saya pun suka lihat-lihat live Pak Ustadz dengan teman-teman Kristen. Tapi itu tadi Pak Ustadz, kita jangan sampai terpecah belah lah gitu loh. Karena apapun ceritanya kan, karena satu perbedaan kita jadi terpecah belah, rusak kita Pak Ustadz gitu loh. Iya, Terkadang juga Pak Ustadz pelintir-pelintir ayat mengatakan apa tadi? Ayat yang sebelumnya Pak Ustadz bilang, yang tadi sama yang sebelumnya, yang mana tuh? yang dari Matius tadi kayaknya aku lihat tadi. Oh, Matius, itu kan tertulis. Matius berapa itu tadi Pak Ustadz? Iya, Matius 7, 22 sampai 23. Ini yang waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, yaitu kan Ah, tentang ajaran Yesus Kristus Pak Ustadz. Bahwasanya betul. dulunya pada saat itu banyak nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan Yesus, seakan-akan Oke. pakai kekuatan Allah, pakai kekuatan Yesus untuk membujuk orang lain untuk percaya kepadanya gitu. Padahal niatnya lain, Baik. bukan kepada Kristus gitu. Ini Pak Baik. Ustadz, saya sudah baca Mhm. di Alkitab saya ini Pak Ustadz ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi ini bukan, ini perkataan nabi-nabi palsu yang seakan-akan membujuk orang lain untuk menipu lah kasarnya Pak Ustadz. Oke, baik. Ah gitu Pak Ustadz. Boleh Itu saya bukan tanggapi, Bang, ya? pribadi Jadi gini. saya. Jadi begini, nanti dulu ke Matius tadi. Untuk saran Abang, ya, contoh ya, kata Anda penghinaan. Sebenarnya yang menghina itu bukan saya, Bang. Coba Anda cek dulu ke internal kekristenan. Contoh Saipudin Ibrahim, Edis TV, yang mereka memang dimodali dari ya iblis dari Amerika, kan gitu. Saya sebut iblis saja langsung, Bang. Untuk apa? Untuk memecah belah antara Kristen dan Islam di Indonesia. Jadi lebih Tapi baik. STB kan muncul setelah orang-orang kayak Pak Ustadz yang muncul. Dia kan Salah. ibaratnya Sorry, Bang. Nanti dulu. Edis dan saya duluan Edis. Saya muncul karena Edis ada. Tuh ingat ya. Saya muncul karena Edis ada. Edis itu saya memang udah kenal bertahun-tahun yang lalu. Lalu dia kabur ke luar negeri. Jadi duluan Edis ada, baru saya muncul gitu. Kita mengetahui sekarang ada iblis dari Amerika yang ingin memecah belah NKRI, yang mengadu antara Islam dan Kristen yang baik di Indonesia. Yang ketawa mereka, yang dapat uang Edis, yang dapat duit siapa? Sobkatul Almayat sama Saipudin, yang berantem kita. Jadi lebih baik ya urus dulu iblis dari Amerika ini ya, biar kita damai gitu. Karena apa, Bang? Ya, karena apa? Tidak ada dan tidak lain perpecahan di Indonesia ini antara Islam dan Kristen karena ada dari iblis dari Amerika ini beserta kroco-kroconya. Gitu. Dia menghujat di luar negeri tanpa bisa disentuh oleh hukum Indonesia. Yang berantem kita, yang dapat uang mereka. Jadi lebih baik urus yang ini dulu ya, karena saya muncul karena ada Edis gitu yang menghujat agama saya. Itu satu dulu. Terus yang kedua tentang masalah isi kitab Anda. Isi kitab Anda di Matius 7 nomor 22 tadi. Kata Anda itu kan nabi palsu. Bang, di situ dapat kita lihat yang memanggil Yesus itu Tuhan.
Bukan cuma nabi palsu, Bang. Itu nabi palsu. Nabi palsu itu Pak Ustadz. Sekarang saya mau tanya juga, orang Kristen memanggil Yesus Tuhan atau bukan? Bagi saya Tuhan. Kan Anda memanggil Tuhan juga toh. Jadi saya membaca yang tertulis aja, Bang. Ya, Kristen dan Katolik memanggil Yesus itu Tuhan. Artinya apa? Nabi palsu yang memakai nama Yesus, yang memanggil Yesus itu Tuhan, yang dimaksudkan adalah Kristen, Katolik, dan hal pengajaran sesat dari nabi palsu tadi. Gitu. Saya hanya membaca yang tertulis. Tapi kalau menurut Anda beda, ya mau kayak gimana? Apakah saya lebih percaya Anda atau lebih percaya yang tertulis dari Yesus? Jelas, saya lebih percaya kepada Yesus daripada bantahan Kristen yang dimaksud oleh Yesus. Gitu, Bang. Sorry Bang, saya sebut iblis ya, iblis dari Amerika gitu. Jadiin PT ya teman-teman, biar sampai gitu kepada iblis dari Amerika tuh. Ya. Sayang Bang, kenapa banyak orang Kristen yang juga baik-baik. Contoh ibu masak saya, waktu saya bekerja di tambang batu bara dulu di Mangkalapi gitu ya. Ibu masak saya itu beragama Kristen, Ibu Naomi itu. Gak pernah saya ganggu beliau. Terus Mbak Irma itu Katolik dia, admin itu. Nggak pernah saya ngurusin agama sama mereka. Tapi karena iblis-iblis yang muncul, apalagi yang dari Amerika yang merusak NKRI, ini yang membuat kita berantem gitu. Yang kayak gitu, orang-orang Islam, orang Kristen yang baik kepada Islam, tidak memusuhi Islam, wajib dilindungi. Kalau saya melindungi mereka gitu, mohon maaf aja. Tapi kalau memusuhi agama Islam, ke lubang semut saya kejar gitu. Apalagi kalau cuma Amerika. Gitu Bang. Gimana Bang? Kira-kira apakah Abang bisa urus Edis tuh biar nggak bikin kericuhan? Tapi aneh juga Bang, aneh juga ya. Edis dengan Rudy berantem, Edis dengan RK berantem, Edis dengan Elia sepakat, Elia dengan RK berantem. Apa gimana yang betul gitu Kristen ini? Heran saya. Itu gimana Bang menurut Anda kayak gitu? Itu lebih ke mereka aja sih Bang, urusan mereka. Kalau saya kan sebagai penonton biasa aja. Kalau paham Anda kayak gimana? Dari mereka yang tiga itu yang mana yang betul gitu? Pasti kan kita ada penilaian terhadap mereka gitu. Yang mengenai Yesus itu disalib oleh iblis gitu ya Pak Ustadz? Ya itu kan Edis mengatakan sama saya, dia sepakat bahwa penyalipan itu rencana iblis. Memang Akan betul gitu. rencana iblis Pak Ustadz. Tapi iblis nggak tahu bahwasanya Yesus itu memang akan mati untuk menebus dosa-dosa manusia Pak Ustadz gitu loh. Cuman mereka salah-salah kalimat dan salah-salah menanggapi. Memang benar rencana si iblis memang untuk membuat Yesus disalib seakan-akan untuk menggapai ketuhanannya. Padahal secara nggak langsung iblis juga nggak tahu bahwasanya ada di balik itu semua tertulis Yesus akan mati untuk menebus dosa-dosa manusia Pak Ustadz gitu loh. Islam sama benar sih Pak Ustadz menurut saya. Jadi gini Bang, ya kalau Edis mengatakan rencana iblis penyalipan itu, terus Benar, kata memang bom iblis. ya kata bom bahwa penyalipan itu rencana Allah Bapa, dan ada lagi yang satunya ngomong bahwa penyalipan itu rencana manusia. Ini nggak mungkin tiga-tiganya betul, nggak mungkin. Kalau kata Anda seperti tadi, ya rencana iblis untuk menebus dosa manusia, tapi iblis nggak tahu di mana Yesus pernah menyampaikan kehendak Bapa di surga ya untuk menghendaki dirinya mati di tiang salib menebus dosa manusia. Untuk masalah Bapa, ya bentar. Untuk masalah Bapa pasti penyampaian dari Yesus, bukan dari orang lain. Tolong jika ada tunjukkan sama saya, silakan. Gimana tadi Pak Ustadz maksudnya?
Adakah kehendak Bapa di surga untuk Yesus itu mati di tiang salib menebus dosa? Gitu. Kalau itu penyalipan kehendak Bapa. Kalau hanya masalah kehendak Bapa, pasti ajarannya dari Yesus, dari ucapan Yesus, bukan dari ucapan orang lain. Nah, coba jika ada kehendak Bapa agar Yesus mati di tiang salib, tunjukkan ayatnya sama saya. Ya kalau saya mengenai ayat-ayatnya Pak Ustadz, yang jelas saya juga kan awam Pak Ustadz. Yang jelas saya pun kurang atau artinya gini Bang, artinya gini. Tapi yang pernah saya baca ya Pak Ustadz ya, itu kan sudah tahu dia bahwasannya dia akan disalib. Jauh-jauh hari dia sebelum mau disalib kan dia sudah berkata. Tapi saya nggak tahu ya di mana tertulisnya lagi Pak Ustadz. Tapi saya pernah baca gitu loh. Dia pernah mengatakan pada hari yang kesekian dia akan mati, anak manusia akan dibunuh gitu Pak Ustadz. Dia kan sudah tahu. Jadi yang kayak gitu Bang, kalaunya dibunuh atau akan mati, semua manusia pasti mengalami kayak gitu kan, namanya anak manusia. Itu masih blunder yang disampaikan. Bagaimana cara matinya kan juga nggak tahu. Yang kita minta ini jika kehendak Bapa di sorga, bahwa rencana penyalipan itu rencana Bapa yang di sorga, maka pasti ada Yesus menyampaikan, kehendak Bapa di surga, aku mati di tiang salib menebus dosa, kata Yesus. Ada nggak? Pada faktanya nggak ada Bang, nggak ada gitu, nggak ada. Jadi kalaunya kata Anda penyalipan itu rencana Tuhan yang di surga, satu artinya benar. Tuhan kejam dong. Bukan kejam Pak Ustadz, memang itulah rancangannya untuk Yesus diturunkan ke dunia ini. Ya kejam. Masa Bang, Anda gini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau itu Bang bukan kehendak Bapa untuk Yesus itu disalib. Yohanes 3 nomor 16 itu begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Akan kayak gitu. Apakah untuk dibunuh atau untuk disalib? Enggak kan? Enggak berbunyi kayak gitu ayatnya. Apakah untuk dibunuh, disalib, atau jadi tumbal? Enggak ada. Enggak ada. Jadi ayat itu bukan menjadi alasan kehendak Bapa di surga menyalibkan Yesus. Masa ya Anda punya anak, Anda utus anak Anda untuk membunuh anak Anda. Anda orang tua yang kejam kalau kayak gitu. Memang bukan anak bukan orang tua yang mengasihi, bertentangan ayatnya. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya iya. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, tidak akan masuk surga. Jadi kayak gini Bang, ya. Ke surga Pak Ustadz, begitu loh Pak Ustadz. Artinya kayak gini. Saya mempunyai anak, saya utus ke Jakarta. Saya berharap agar orang Jakarta percaya dengan anak saya. Bukan kehendak saya itu anak saya utus di Jakarta untuk mati di Jakarta, menebus dosa orang Jakarta. Bukan kayak gitu kehendak saya. Saya berharap mengutus anak saya ke Jakarta agar orang Jakarta percaya terhadap anak saya. Perumpamaan Pak Ustadz kurang tepat Pak Ustadz. Itu kan Allah. Sementara Pak Ustadz tadi perumpamaan tentang manusia dengan Pak Ustadz kayak gini. Gini Bang. Yang saya maksud itu pertama, kalau saya mengutus anak saya hanya dia untuk mati, saya orang tua yang kejam. Itu pertama dulu. Berbeda bertentangan dengan Yohanes 3:16 tadi jadinya. Begitu besar kasih Allah. Bukan begitu besar, lebih baik ganti ayatnya, begitu kejam Allah. Udah. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, kan kayak gitu, agar apa? Anaknya mati dibunuh nebus dosa. Ubah aja kalau kayak gitu, bertentangan dengan sifatnya. Nggak ada dia maunya kejam, tapi dia mengatakan begitu besar kasih Allah. Berarti dia bukan menginginkan Yesus itu mati, tapi agar orang-orang percaya dan mengasihi Yesus, melindungi Yesus, bukan malah mencelakai dan menyalibkan Yesus. Anda coba buka Bang. Di Nabi Yesaya kan sudah pernah tertulis bahwasanya nanti akan nubuatnya Yesus itu bahwa bahwasanya akan nanti kan sudah tertulis di kitab Yesaya Pak Ustadz. Jadi ibaratnya Yesus ini
Yesaya Ada berapa, ditulis Bang? menggenapi kitab Yesaya tersebut, Pak Ustadz. Yesaya berapa? Aduh, Yesayanya saya kurang-kurang ingat lah, Pak Ustadz. Bang, Tapi Anda saya pernah tahu baca, nggak? Pak Ustadz. Baik, Anda pernah baca, saya kasih tahu. Yang Anda maksud itu adalah Yesaya 53 nomor 10. Kalau Yesaya 53 Anda paksa untuk Yesus, maka kita akan bertanya lagi, mana istri dan anak Yesus? Mana? Karena Yesaya 53 yang Anda katakan itu, orang menjadi penebus salah itu dia akan melihat anak istri, melihat keturunannya. Dan umurnya akan panjang keturunannya. Artinya anak Yesus sampai sekarang masih ada. Itu Yesaya 53 yang Anda sebut. Gak cocok. Kalau Anda paksakan Yesaya 53 menjadi alasan nubuatan penyalipan. Gak cocok. Gak ada, Bang. Tuhan menghendaki agar Yesus itu mati di tiang salib. Gak ada. Makanya berbeda dengan sifatnya. Kalau Tuhan dia mengutus anaknya agar anaknya mati, itu orang tua yang kejam. Beda dengan ayat begitu besar kasih Allah. Bertentangan. Terus juga kalau Anda baca ya di Yohanes 8 nomor 44. Apa kata Yesus di situ? 42 sampai 44. Yang jika ya dia pengikut Yesus dan Allah di surga adalah Bapanya, maka dia tidak akan mencelakai Yesus. Itu satu. Yohanes 8 nomor 42, silakan Anda baca. Tapi yang menginginkan Yesus itu celaka agar dibunuh, maka kata Yesus, iblislah bapamu. Tuh. Jadi bagi yang ingin Yesus itu mati, maka iblislah Tuhannya, kata Yesus. Kalau yang menginginkan Yesus kagak mati dan dilindungi, dikasihi, maka dia adalah pengikut Yesus dan mengikuti Bapa di surga. Beda kan penyampaian Yesus? Gak ada kehendak Bapa itu, Bang, agar Yesus itu mati di salib. Gak ada. Kira-kira ada yang Anda mau tanyakan, Bang, tentang Islam? Boleh, atau kita bahas ayat yang lain di Bible, boleh juga. Ya, saya mau luruskan ya, Pak Ustadz ya. Ya, saya kan Kristen kan gitu. Ya, saya mati pun pasti Kristen. Saya percaya Yesus. Bagi saya Yesus adalah juru selamat manusia. Jadi saya nggak neko-neko bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Saya percaya Tuhan. Saya percaya Yesus itu adalah Tuhan. Karena di Perjanjian Baru, Pak Ustadz, yang tertulis di Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, segala macam, itu semua yang dilakukan Yesus itu di luar nalar, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang yang mati, memberi orang 5.000 makan dengan 2 roti, banyak hal yang dilakukan Yesus, Ustaz. Jadi, dan Allah pernah juga bilang, dialah anak yang kukasihi, kepadanya lah dia berkenan. Jadi saya yakin 100% bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Ya mungkin ya Pak Ustadz berbeda pandangan kan. Jadi yang saya maksud di sini Pak Ustadz, walaupun kita berbeda pandangan, saya juga terkadang suka nonton live Pak Ustadz yang adu argumen dengan teman-teman Kristen. Ya tapi janganlah kiranya Pak Ustadz menghujat gitu loh, saling menghina. Ya pada dasarnya kan kita satu negara gitu. Jangan kita Iya tadi kita, Bang, nggak usah mundur lagi. Tadi kan saya punya tanggapan tadi. Kan kita terpecah belah gitu loh Pak Ustadz. Ibarat kita menghina, mengolok-ngolok, apa artinya? Karena perbedaan tadi kita jadi terpecah belah kan nggak cocok Pak Ustadz gitu loh. Ya,
Gini bang, saya kan punya tanggapan tadi. Nggak usah kita mundur lagi kan kayak gitu. Ya, tanggapan tadi coba Anda pikirkan dulu. Tanggapan dari saya berkaitan untuk masalah bahas Bible, kita nggak ada menghujat, ambil yang tertulis saja. Kan kayak gitu. Ada Seperti Pak Ustadz. Mungkin Pak Anda Ustadz mengatakan dari gini. secara langsung. Jadi kayak gini bang, sebentar ya. Jadi saya nggak mau ulang lagi, nggak mundur ke belakang lagi. Yang kita lakukan di sini diskusi yang tertulis kan kayak gitu, nggak ada penghujatan. Contoh seperti abang, ya katanya Anda meyakini Yesus itu Tuhan, meskipun tidak tertulis Saya yakin. kan. Itu kan keyakinan Anda. Saya juga nggak memaksa gitu loh bang. Cuma kan saya hanya menyampaikan kepada Anda, ya Anda beralasan menjadikan Yesus itu Tuhan, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, memberi makan 5.000 orang. Lalu kayak gimana dengan ayat yang lainnya? Contoh Yohanes 5 nomor 30. Ya, kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masa Tuhan kagak bisa buat apa-apa dari dirinya sendiri? Itu perlu Anda pikir. Maka dari itu, saya ajak Anda berpikir dan tolong Anda jawab. Mungkinkah yang namanya Tuhan kalah dengan ciptaannya? Silakan Anda jawab. Kalau kita membaca Alkitab Pak Ustadz, saya kira Pak Ustadz Yohanes 5 ayat 30. Maksudnya Pak Ustadz, kita harus dulu baca juga ayat-ayat sebelumnya Pak Ustadz, gitu. Konkret Ya, ya, gitu. kalau saya udah baca Yohanes 5 itu sampai Ini terakhir, kan Bang. di Yohanes 5 ini kan Pak Ustadz, kan ini kan tentang kesaksian Yesus tentang dirinya, gitu loh Pak Ustadz. Jadi kalau kita ngambil satu ayat baru kita menyimpulkan dengan pikiran kita sendiri, itu nggak tepat Pak Ustadz. Karena Ya itu kan pengakuan Yesus, salah, Bang. gitu loh. Kan itu pengakuan Maksudnya Yesus tentang dirinya. Salah satu pengakuannya apa? Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri gitu. ya, yang saya maksud kalau Pak Ustadz ingin menyimpulkan dengan cara pikiran Pak Ustadz, contoh di ayat 30. Tapi Pak Ustadz harus baca dulu judulnya sebelum di ayat tersebut, judul atau ayat sebelumnya, baru bisa Pak Ustadz menyimpulkan gitu Pak Ustadz. Sekarang kan Pak Ustadz ngambil satu ayat daripada Yohanes contoh ya Pak Ustadz, tapi nggak Pak Ustadz baca dulu sebelumnya gitu. Jadi kadang-kadang nggak konkret gitu loh Pak Ustadz. Iya, kalau Yohanes 5:30 itu kan dia kalau nggak salah dari 24 ya itu ya Bang ya. Kalau dari 24 itu saya udah baca Bang. Nah, pengakuan Yesus Dari tentang 19 dirinya. Pak Ustadz. Dari 19 Dari berapa? dulu nih, Pak Ustadz. Dari ayat 19 Ya, gitu. kalaunya untuk mengingat semuanya Bang, ya mengingat semuanya jujur saya nggak hafal semuanya kan kitab Anda. Makanya, tapi kalaunya untuk masalah pengakuan Yesus tentang dirinya saya udah baca dari Yohanes 5 itu. Yohanes 5 kalau nggak salah 24 atau 19. Ya kata Anda 19. Itu kan sampai berapa? 50-an ya kalau nggak salah. 40 berapa gitu. Kan 47. Jadi kalau saya baca semua Bang, ada di situ kesaksian-kesaksian dia tentang dirinya. Makanya saya soroti dan meminta Anda berpikir gitu. Bagaimana dengan pengakuan dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan dia mengatakan juga Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Yohanes 5 nomor 37-nya. Kan gitu. Masa masuk akalkah yang namanya Tuhan kalah dengan ciptaannya gitu. Coba Anda pikir dulu. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, ngaku dari mulutnya. Lalu kita pikirkan, apakah masuk akal Tuhan kalah dengan ciptaannya? Gimana, Pak? Yaudah deh, Pak Agak Ustadz. telat kah? Agak telat kah suara saya, Bang? Gimana Pak Ustadz? Agak telat kah gitu suara saya? Enggak Pak Ustadz. Silakan ditanggapi. Ya, selain tanggapan Anda mungkin kan teman-teman yang lain juga mau diskusi gitu, Bang. Main cepat aja gitu maksud saya. Kalau mengenai itu Pak Ustadz, tadi kan saya bilang dari awal ini kan diskusi ringan. Saya juga harus awal. Nah, kalau mengenai itu ya saya juga kurang memahami Pak Ustadz. Gitu. Ya mungkin dipelajari dulu dah dan dipikirkan apa yang saya sampaikan gitu loh Bang.
Ini kalau sebelum saya turun ya Pak Ustadz ya. Mm-mm. Kalau ini saya bukan menghina ya Pak Ustadz ataupun menghina. Mm. Kenapa kalau di Kristen ya Pak Ustadz, di Kristen, di kehidupan manusia ini Pak Ustadz, kenapa mujizat-mujizat itu selalu sering terjadi di agama Kristen? Sementara, maaf ya Pak Ustadz, kalau di Islam itu jarang saya dengar gitu. Kalau di kayak di kehidupan saya pribadi Pak Ustadz ya, saya sering lihat orang yang disembuhkan, dijamah kehidupannya, di ibaratnya di luar-luar nalar Pak Ustadz. Bahkan ada juga pengakuan dokter, ibaratnya bisa sembuh di luar nalar daripada penyakitnya tersebut. Dan dokter itu bilang, Anda Kristen ya? Iya. Jadi dokter itu sudah nggak heran Pak Ustadz, dokternya sendiri Islam. Gitu. Jadi yang saya kenapa di agama saya sendiri Pak Ustadz, banyak hal-hal di luar nalar ketika kita berdoa kepada Yesus Kristus itu bisa terjadi. Nah, sementara maaf ya Pak, kalau di saya jarang dengar cerita tersebut atau yang Oh, ibaratnya enggak baik. jarang saya dengar. Baik, sebelum abang turun cerita abang ya. Pertama, mukjizat dalam Islam itu hanya untuk para nabi gitu bang. Kalau dalam Islam itu Ya, namanya karomah. di kehidupannya Pak Ustadz, saya sendiri sering dengar atau sering melihat banyak Berarti gini bang, berarti Yesus. abang kagak jauh mainnya. Coba dengar karomah ulama kami pernah jalan di atas air. Abang nggak tahu. Terus ustadz ngerukyah sembuh. Abang nggak tahu. Banyak kayak gitu. Gitu bang. Jadi kalaunya Anda tidak melihat di Islam, Anda berarti kurang jauh mainnya kalau kayak gitu. Gitu bang. Oke, kalau Pak Ustadz bilang saya kurang jauh, oke saya mungkin saja betul. Ada Tapi cerita-cerita kalau kayak gitu bang, banyak di Islam. Ulama kami ya, ada yang jalan di atas air, ada yang mengetahui masa depan, ada juga. Bayangkan, yang gini menyembuhkan Pak Ustadz, orang-orang sakit itu banyak. ini bukan cerita Pak Ustadz. Ini memang di kehidupan lingkungan saya gitu Pak Ustadz. Oh, kalau di Jadi, lingkungan saya banyak bang juga ulama atau ustadz yang nyembuhin jadi orang saya bukan sakit, ini, banyak. saya bukan ngarang sini Pak Ustadz ataupun cerita-cerita dongeng gitu loh. Mm-mm, Tapi iya. kehidupan Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, hal-hal di luar nalar pasti akan terjadi Pak Ustadz. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, pasti terjadi. Bukan saya ngarang Pak Ustadz, di kehidupan nyata, di keluarga, Yang kayak gitu, yang kayak gitu. gitu bang, menurut saya nggak bisa jadi bahan perbandingan karena selain Jadi yang Kristen di Islam juga Pak, banyak. Yang gini bang, yang ibaratnya ateis pun juga banyak yang kayak gitu bang. Contoh nih ya, suku Dayak di tempat saya, mereka kan ada keharingan, bisa mereka menyembuhkan orang sakit, bisa gitu. Jadi bukan hanya di Kristen yang kayak gitu, bukan cuma di Islam, Kristen atau di keharingan Dayak, banyak lagi yang kayak gitu bang. ya, tapi ini mereka ibaratnya berdoa dengan nama Yesus Kristus dan seketika sembuh gitu Pak Ustadz. Sementara ibaratnya kalau kita di agama Islam, maaf ya Pak Ustadz, bukan saya menghujat ya, itu jarang saya dengar cerita, ya ini sembuh gara-gara berdoa Oh. dengan. Tapi kalau di Kristen sering Pak Ustadz. Ini saya nggak cerita bohong, memang ini fakta. Jadi gini bang, kenapa Islam itu nggak mau cerita? Nanti saya kasih tahu ya. Ketika seorang ustadz nih, ibaratnya saya sembuhin orang sakit ya, orang sakit dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillah kan kayak gitu. Lalu orang itu sembuh gitu. Maka saya nggak akan cerita. Karena apa? Takutnya ria. Gak kayak di Kristen. Oh, bikin panggung. Sembuh dalam nama Yesus. Oh, kalaunya sembuh kan kayak gitu, merasa bangga. Kan kayak gitu. Kalau kami nggak mau, malah Berarti kami sembunyikan. Makanya Anda berarti nggak tahu gitu. nggak sadar secara langsung. Berarti memang di dalam nama Yesus Kristus itu ada kekuatan Pak Ustadz gitu loh. Loh, saya Bang, gini. Orang Kristen yang berdoa Pak Ustadz yang harus namakan Yesus Kristus, Oh, yang betul yang hubungannya dengan Yesus Kristus memang aktif, bisa terjadi seketika Pak Ustadz gitu loh. Bang, ya saya pun pernah dalam nama Allah ya mendoakan menyembuhkan orang sakit sembuh. Gak pernah saya cerita. Apakah dalam nama Allah ada kekuatan? Ada.
Kan kayak gitu juga. Makanya saya bilang nggak bisa jadi bahan perbandingan. Bahkan dukun pun, bang, ya dukun dalam nama setan mereka bisa gitu menyembuhkan orang sakit. Jadi itu bukanlah sebuah kebanggaan yang kayak gitu, bang. Bukan sebuah kebanggaan. Bahkan dalam Islam malah nggak mau diceritakan, tabu gitu, takutnya ria. Kalau bagi saya satu kebanggaan Pak Ustadz, berarti memang betul Yesus Kristus itu adalah Allah, memang Allah yang hidup, Allah yang nyata gitu loh. Pak Ustadz. Kalau Tapi kalau kami kenapa nggak menceritakan? Kalau diceritakan lebih banyak dari Kristen masalahnya. Gitu. Lebih banyak, cuma kenapa nggak ditampilkan, orang takut ria, niatnya menolong orang dengan nama Allah, lalu diceritakan dengan maksud ria, maka hilang apa yang dia kerjakan gitu, pahala yang dia kerjakan itu. Kayak gitu banyak, bang, yang kayak gitu di Islam banyak. Apakah nama Allah ada kekuatannya? Ada. Kayak gitu. Jadi ya untuk masalah promosi kayak gitu, bang, umat Islam malah ketawa liatnya kelakuan Kristen kayak gitu. Iya, saya aja malah ketawa lihat pendeta nyembuhin dalam nama Yesus. Wah, bikin saya ketawa itu. Gitu. Karena memang nyata. Ibaratnya yang saya katakan ini kan memang real, fakta lapangan, bukan ibaratnya mengada-ngada, bukan Iya. pengarang gitu loh. Iya Kalau kan, bilang tadi ada beberapa pendeta yang saya lihat lalu sembuh katanya kan kayak gitu. Itu yang pendeta, dibanggakan Kristen. Kalau saya bukan malah pendeta, ketawa yang kayak gitu, bang. bukan pendeta Pak Ustadz. Ibaratnya orang lain yang bukan pendeta pun banyak Pak Ustadz gitu loh. Yang hal-hal di luar nalar mengatakan Yesus Kristus, memang banyak hal terjadi Pak Ustadz. Ya Maksud saya gini, bukan bang. Ya tidak semua orang bisa yang kayak gitu. Kenapa saya bilang tidak semua orang bisa? Kalau bisa semua orang menyembuhkan menyembuhkan sakit dalam nama Allah, dalam nama Yesus, dalam nama setannya dukun, lebih baik nggak usah ada itu rumah sakit. Sembuh semua nanti orang kan kayak gitu, nggak perlu ada farmasi obat-obatan, nggak perlu apoteker, buat apa? Kan kayak gitu. ya Nggak semua. itu lari, bukan ke situ larinya. Ya ibaratnya kan kalau kita bersungguh-sungguh kepada agama kita, ya kan, saya ini contoh, saya ibarat sungguh-sungguh berdoa segala macam, ikuti ibadah gitu. Kalau ketika saya ambil itu bisa terjadi Pak Ustadz. Bukan hanya di kehidupan saya, di lingkungan saya, tapi banyak di kehidupan orang-orang lain gitu. Memang nyata. Ya iya, saya Tapi juga sering lihat kayak gitu, bang. Cuma jauh saya dengar kalau di agama Islam ibaratnya hal-hal seperti itu jarang terjadi gitu. bukannya jarang terjadi. Kalaunya kami cerita lebih banyak daripada Kristen. Cuma masalahnya diceritakan takutnya ria. Kayak gitu. Itu bedanya Islam Makanya dengan Kristen ya, teman-teman. Makanya itu kan katanya, bukan nyatanya Pak Ustadz gitu bukan kan. katanya, di depan mata saya, tanya aja teman-teman di bawah tuh, tiap daerah ada, bang. Kayak gimana sih? Nih ya, kemarin saya kena magic, bang, ya, magicnya Kalimantan. Nih ya, gara-gara saya ke Gunung Piani, naik ke puncaknya, saya kena namanya sangga. Itu sihir tuh. Yang sembuhin depan mata saya. Orang sini. Setiap daerah ada kami kayak gitu. Cuma nggak mau ribut kayak Kristen. Iya, masalahnya coba abang main tuh ya ke Banten, juga banyak ulama-ulama yang menyembuhkan kayak gitu. Banyak. Di setiap Indonesia ada. Di Jombang ya ada juga. Jadi yang kayak gitu nggak perlu dibanggakan. Nggak perlu. Tapi saya Pak Ustadz, saya bangga karena kan kita berdoa mengatasnamakan Yesus Kristus, memang hal itu terjadi gitu loh. Jadi kenapa kita nggak bangga? Sendiri saya bangga. Iya, kalau begitu, kalau abang membanggakan, ya saran saya lebih jauh lah mainnya gitu. Lihat umat Muslim dimanapun mereka berada gitu. Yang kayak gitu banyak masalahnya. Berarti kan Oke. Yesus Kristus memang nyata, bukannya di Loh, Alkitab. saya juga nyata, bang, bukan cerita. Anda di zaman sekarang masih ada. Coba Anda ke daerah saya tunjukin.
Kalau mau. Ngapain Anda pamer itu sama saya? Saya pun bisa. Kalau mau. Gitu. Iyalah Pak Ustadz, tadi sih maksud saya bukan saya membanding-bandingkan atau mengolok ya Pak Ustadz, itu aja. Nggak apa-apa lah yang kayak gitu. Oke lah bang, mungkin abang-abang juga Kristen terakhir yang saya naikkan gitu bang, karena saya baru selesai dari sakit juga. Dari sakit saya baru keluar rumah sakit, kemungkinan saya nggak sampai jam 12 nemenin teman-teman gitu. Mungkin akan saya akhiri habis ini gitu, takutnya kumat ntar penyakit saya gitu bang. Ya. Ada ada lagi bang yang disampaikan sebelum saya ini mau izin pamit juga sama teman-teman. Oke Pak Ustadz, saya kira itu ya Pak Ustadz, makasih ya sebelumnya Pak Ustadz. Tapi itu tadi Pak Sama-sama. Ustadz yang saya sampaikan di awal tadi, ya kalau diskusi sama teman-teman Kristen ya fine-fine aja gitu Pak Ustadz. Tapi ibaratnya janganlah kita menggunakan kata-kata yang nggak senonoh, yang ibaratnya menghina lah Pak Ustadz. Ibaratnya Oke. apalagi kita menghina gitu loh. Karena suatu Sarannya perbedaan. sarannya saya ambil sebagai masukan. Terima kasih bang ya. Oke. Selamat malam Pak Ustadz, terima kasih Ustadznya. Thank you ya bang ya. Terima kasih banyak atas sarannya. Terima kasih sekali lagi. Saya izin turunkan dulu bang ya. Oke.